Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar gak kesepian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, setidaknya kamu gak boleh sedih sendirian. Dan di episode kali ini, aku pengen lebih serius buat ngobrol sama kamu tentang satu kesalahan yang sama dan kita lakuin itu berkali-kali. So, dengerin ini pelan-pelan ya. Semenjak hari itu Jangan habiskan 1 tahun lagi untuk ngelakuin kesalahan yang sama. Maaf kalau menyakitkan, tapi aku harus bilang sebenarnya kamu tuh sadar kalau kemarin kamu udah ngelakuin kesalahan yang sama. Dan kemudian kamu berjanji lagi untuk tidak ngelakuin kesalahan itu. Pasti sebenarnya kita tuh sadar kita udah berulang kali maafin kesalahan itu. Mencintai orang yang tidak mencintai kamu itu salah. Melawan sebuah ketidakmungkinan untuk kamu bisa sama-sama terus sama dia. Tapi kamu terus milih ngelawan itu dengan dalih aku mencintainya. Itu salah. Kamu udah tahu kamu salah. Kamu udah tahu kamu dimanfaatin, tapi kamu terus milih buat sama dia. Itu salah. Pergilah dari kesalahan yang kamu buat sendiri. Mau sampai kapan kamu menyiksa diri kamu dengan sebuah kesalahan yang sama, yang sebenarnya kamu sadar kamu ngelakuin itu. Tentang apapun sepertinya semua sama. Sekarang aku mau tanya, kesalahan apa yang kamu sadar tapi kamu terus ulangin itu berkali-kali? Dan ternyata setelah aku pelajari, beberapa orang tuh mereka candu untuk disakiti. Ada orang yang diri dia tuh gak bisa diam kalau hidupnya tenang. Dia selalu mencari adrenalin di luar sana. Contohnya gini, ketika ada orang yang secara keseluruhan dia tuh baik dan dia suka sama kamu, tapi kamu gak suka sama dia karena dia terlalu baik, rasanya tuh kayak kamu gak punya tantangan sama dia. Dan percaya atau enggak, itu cuma adrenalin kamu doang. Kamu akan terus merasa diri kamu hidup penuh tantangan ketika kamu jalanin sama orang yang salah. Dan one day, adrenalin itu akan habis. Entah jadi bikin kamu mati rasa atau bikin kamu kehilangan segalanya. Kamu akan terus-terusan milih, ya udah nggak apa-apa aku sakit, yang penting aku terus sama orang yang aku pilih. Yang padahal kamu sadar yang kamu pilih itu salah. Atau di lain hal, ternyata ada loh orang yang dia akan merasa diri dia penuh, diri dia cukup, diri dia itu menjadi manusia ketika dia bisa menjadi hero untuk orang yang lagi sakit. Sederhananya kayak gini, kita jadi obat untuk orang-orang yang gak mau sembuh dari luka yang dia buat sendiri. Semakin kamu menjadi obat untuk orang itu, semakin kamu kehilangan dan kehabisan diri kamu sendiri. Karena sebenarnya kamu tuh menolak untuk sadar kalau yang bisa membuat dia sembuh adalah diri dia sendiri. Setiap hari kamu berusaha buat menuhin apa yang dia mau, apa yang dia butuh. Logis gak logis, kamu tetap turutin itu semua dengan harapan dia jadi baik-baik lagi karena kamu. Dia membaik karena kamu. Dan sadar atau enggak, itu adalah awal dari kehancuran diri kamu sendiri. Ketika kamu memilih untuk oke, aku bersama orang yang sakit, kadang kita juga malah jadi ikutan sakit. Kamu sadar kamu ada di posisi yang mana? Pertama, kalau ternyata aku lagi patah hati, aku lagi sakit karena aku baru putus, tolong jangan cari orang lain untuk melampiaskan rasa sakitmu itu. Kadang kita gak pernah tahu gimana orang lain itu adalah dia yang baru aja sembuh dan berusaha selesai dari luka-luka sebelumnya. Tapi dia harus ketemu sama kamu yang lagi sakit. Dia harus ketemu sama kamu yang lagi mencoba untuk melampiaskan rasa sakit kamu itu tadi. Jadi aku minta tolong, kalau kamu emang belum sembuh dari luka sebelumnya, tolong sembuhin dulu. Tolong sadar kalau gak ada orang yang layak untuk ikut bertanggung jawab atas luka-lukamu itu sendiri. Dan kalau kamu berada di posisi yang sebaliknya,
emang ada rasa iban ketika kita melihat orang yang belum sembuh. Ada rasa ingin melindungin, ada rasa ingin bantuin, atau bahkan ada rasa kita pengen ikut campur dan beresin semua trauma-traumanya. Sadar atau enggak, itu bukan bentuk mencintai, teman-teman. Itu cuma bentuk pedulinya manusia kepada manusia lain. Logika kayak gini emang gak bakal masuk kalau kamu lagi berada di denial era sama semua-muanya. Tapi kamu harus percaya, nanti setelah kamu kehilangan semuanya, setelah kamu kehabisan tenaga, setelah adrenalin kamu itu tadi udah habis, kamu bakal sadar kalau ternyata kamu udah buang-buang waktu sebanyak itu. Terus gimana caranya kita tahu kita tuh udah sembuh atau kita sudah membaik? Ketika kamu sadar apa yang bikin kamu sakit dan kamu gak mau ngelakuin kesalahan itu lagi. Sederhana. Misal, kamu udah sadar kalau yang bikin kamu sakit adalah cinta beda agama, dan kamu gak mau ngulang kesalahan itu lagi. Itu tandanya kamu sudah membaik. Kamu sadar kalau cinta yang kamu tahu gak bakal bisa bersama karena satu dan lain hal, dan kamu gak mau ngelakuin itu lagi. Itu kamu sudah membaik. Ketika kamu udah sadar dan kamu gak mau berada di kesalahan itu lagi, kamu akan bisa melihat potensi-potensi cinta lainnya. Ada potensi cinta yang bisa bikin kita bahagia, atau justru ada cinta yang justru nanti akan saling menyakitkan. Kamu tinggal pilih mana yang kamu mau. Jadi sebelum kamu semakin jauh sama diri kamu sendiri, tolong lihat, tubuh kamu tuh gak adil kalau harus ngerasain luka yang sama lagi. Gak adil kalau kamu ajak tubuh kamu terluka dengan luka yang itu terus. Dan ketika akhirnya kamu sudah menyadari itu, bertemulah dengan orang-orang yang udah sama-sama sembuh, dengan orang yang udah selesai dengan denialnya sendiri. Biar apa? Biar cintamu gak menyakitkan, biar cintamu gak nyakitin diri kamu sendiri. Ayolah, kayaknya fase pembelajaran kita di tahun ini udah banyak banget gak sih? Masa kita gak mau coba move ke fase lain, fase dimana kita jadi jauh lebih baik dari ini. Ingat, di buku aku pernah nulis kayak gini, gak ada yang berhak nyakitin diri kamu sendiri, termasuk diri kamu sendiri. Kamu coba pahami maksud dari tulisanku itu. Gak ada yang berhak nyakitin diri kamu sendiri, termasuk diri kamu sendiri. Kamu coba bisa pikirkan itu berkali-kali. Dan kalau kamu mau baca tulisan-tulisan aku lainnya, ada di buku-buku aku, bisa kamu dapetin di Gramedia atau toko buku offline dan online lainnya. Tapi jangan beli yang bajakan. Dan terakhir dari aku, sadarin kesalahan kamu dan berhentilah ngelakuin itu. Aku Trian, terima kasih sudah bertahan. Aku pamit dulu. Dadah. Padahal detik ini kau masih